Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudaraku muslimin rahimakumullah, kita berjumpa kembali dalam itu acara memetik faedah dari kitab Tauhid. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, babun minasyirki iradatul insan bi'amali ad-dunya. Bab termasuk kesyirikan ketika seseorang menginginkan dari amal solehnya itu keuntungan dunia. Saudara kaum muslimin, orang yang menjual dunianya untuk membeli akhirat, maka dia akan mendapatkan dunia dan akhirat sekaligus. Dan seorang yang menjual akhiratnya demi untuk membeli secuil dunia, maka bisa jadi dia akan kehilangan dunia dan akhirat sekaligus. Saudara kaum muslimin, dalam bab ini kita diajarkan bahwasanya orang yang meniatkan amal solehnya untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka ini adalah syirik kecil yang bisa menafikan kesempurnaan tauhid yang diwajibkan. Dan perbuatan ini membatalkan amal. Saudara kaum muslimin, ini lebih besar daripada riya. Karena orang yang menginginkan dengan amal solehnya keuntungan dunia, hal ini akan bisa mendominasi banyak dari amalannya. Sementara riya itu hanya memasuki dan merasuki satu amalan dan tidak terus menyertainya. Jadi ada perbedaan antara riya dan orang yang menginginkan dengan amal solehnya keuntungan dunia. Dua-dua orang ini, saudara kaum muslimin, sama-sama meniatkan amalannya bukan karena wajah Allah dan bukan pula negeri akhirat. Kedua-duanya sama-sama terjerumus ke dalam syirik kecil yang bisa membatalkan atau mengurangi kesempurnaan tauhid yang diwajibkan. Saudara kaum muslimin, orang yang riya itu biasanya dia menginginkan pujian manusia dengan amal solehnya. Dan ini hanya akan memasuki satu amalan tertentu dan bukan amalan yang lainnya. Sementara orang yang menginginkan dengan amal solehnya itu keuntungan atau suatu manfaat dari dunia seperti harta, kedudukan, maka keinginannya ini, saudara kaum muslimin, akan bisa mendominasi banyak dari amalannya. Saudara kaum muslimin, di mana dalam Al-Quran surat Hud dibawakan di dalam kitab ini ayat yang ke-15, Allah berfirman, man kana yuridu dul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan berikan kepadanya balasan dari amalannya di dunia, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak dirugikan. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati ilan nar, tapi mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat nanti kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, maka batallah amalan yang dilakukannya di dunia, terhapuslah amalan yang dilakukannya di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah amalan-amalan yang dilakukannya. Saudara kaum muslimin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau ditanya tentang ayat ini, rahimahullah, beliau menjawab, yaitu terdapat dari salaf beberapa macam mengenai hal ini, yaitu amalan-amalan yang banyak dilakukan oleh manusia pada saat ini, namun mereka tidak memahaminya. Itu suatu amalan yang dilakukannya ikhlas karena Allah SWT, mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, menyambung tali silaturahmi, berbuat kebajikan, meninggalkan kezoliman. Saudara kaum muslimin, dari perkara yang banyak ditinggalkan atau dilakukan oleh manusia karena Allah SWT, tetapi dia menginginkan dari amal solehnya itu agar Allah membalasnya di dunia ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara keluarganya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya, melanggengkan nikmat tersebut kepadanya. Dia tidak menginginkan dari amalannya itu satu keuntungan dari keuntungan akhirat. Dia tidak ingin masuk surga dan tidak pula jauh dari neraka. Saudara kaum muslimin, orang yang seperti ini ada kalanya pahala amalannya itu diberikan kepadanya ketika di dunia ini, tetapi di akhirat nanti dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Tafsiran jenis ini disebutkan dari sahabat Abdullah bin Abbas.
Kemudian yang kedua, amalan yang dilakukan ikhlas karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amalan itu dilakukan di atas, yaitu kekafiran yang bisa mengeluarkannya dari Islam, seperti amalan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan banyak dari umat ini. Ketika mereka melakukan satu amalan untuk mendapatkan pahala, tetapi mereka melakukannya di atas perbuatan yang dapat mengkafirkannya, yang dapat mengeluarkannya dari Islam. Saudara kaum muslimin, penafsiran jenis ini disebutkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutuk dan mencela yaitu orang-orang yang mereka menjadi pengabdi dunia, menjadi hamba dunia. Lewat sabda beliau, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, binasalah hamba dinar, celakalah binasalah hamba dirham. Ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, celakalah hamba pakaian, celakalah hamba kemasyhuran. Inutiya rodia, bila dia diberikan maka dia ridho. Wa illam yu'ta sakhita, apabila dia tidak dikasih maka dia marah. Kemudian Nabi mendoakannya sekali lagi sebagai bentuk peringatan dan memberikan efek yang lebih jerah, yang menunjukkan perbuatannya, amalannya, dan urusannya itu semakin sulit, sampai-sampai dia tidak bisa membebaskan dirinya dari kesulitan yang paling kecil sekalipun. Lewat sabda beliau, ta'isa wan takasya, celaka dan binasalah. Wa idza syika falan takasya, apabila dia ditusuk duri, maka dia tidak bisa mencabutnya. Saudara kaum muslimin, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang hanya obsesinya hanya dunia semata, orang ini akan menjadi lemah, orang ini akan menjadi kerdil. Saudara kaum muslimin, dia tidak bisa membebaskan dirinya walaupun dari kesulitan yang paling kecil sekalipun. Nabi mengatakan, apabila dia tertusuk duri, maka tidak ada yang mencabutkan darinya. Saudara kaum muslimin, dahulu para salaf mereka mengkhawatirkan bila amalan mereka semata-mata karena dunia. Sampai-sampai dari antara mereka berkata, "Lau a'lamu annallaha yaqbalu minni sajadatan latamannaitu al-mauta." Sekiranya aku tahu Allah menerima dariku satu sujud saja, tentu aku menginginkan segera kematian. Saudara kaum muslimin, Allah memuji seorang mujahid, seorang yang ikhlas karena Allah SWT, seorang yang menginginkan dari amalannya itu wajah Allah SWT. Lewat sabdanya Nabi SAW bersabda, "Tuba li abdin akhidhi bi anani farasi fi sabilillah." Tuba yaitu surga atau pohon, sebuah pohon di surga bagi orang yang selalu memegang leher kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ash'asha ra'suhu, yaitu acak-acakan rambutnya, dia berambut kusut. Mughabbaratan qadamahu, kedua kakinya itu berdebu. In ista'zana lam yu'zan lahu, bila dia minta izin maka dia tidak diberi izin. Wa in syafa lam yushafa, apabila dia memberikan rekomendasi maka rekomendasi itu ditolak. Saudara kaum muslimin, Allah memuji mereka dengan 5 sifat. Yang pertama, bahwasanya dia selalu bersama kudanya. Kenapa? Karena dia selalu berada berjihad di jalan Allah. Dia membela Islam, memerangi orang-orang kafir dan musyrik. Yang kedua, rambutnya acak-acakan, rambutnya kusut karena kesibukannya di dalam berjihad sehingga menghalanginya, sehingga dia tidak sempat dari berdandan atau menyisir rambutnya. Yang ketiga, dia kakinya berdebu saking gigihnya di dalam jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in kana fil hirasati kana fil hirasah, wa in kana fi saqah kana fi saqah. Apabila dia bertugas menjaga maka dia akan menjaga, dan apabila dia bertugas melindungi pasukan maka dia akan melindungi pasukan. Yang keempat sifatnya adalah bila dia ditugaskan sebagai pemimpin atau panglima atau berada di bawah pekerjaan di level di bawah itu, maka dia akan mengerjakan tugasnya dengan sempurna, bersungguh-sungguh. Dia tidak akan peduli dimanapun posisi dia ditempatkan. Dia adalah seorang yang ikhlas, dia akan mengerahkan segala daya dan upayanya untuk memberikan sumbangsih kepada umatnya. Dia adalah orang yang ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengingatkan kepada kita tentang Khalid bin Walid. Ketika di puncak kemenangan di waktu perang, maka datanglah surat pemecatan Khalid bin Walid. Ketika utusan datang dari Hijaz dan membawa yaitu surat dari Amirul Mukminin dan pengangkatan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, maka beliau mengatakan, engkau membawa
kabar baik. Beliau simpan yaitu surat tersebut dan beliau kembali berperang sama seperti ketika beliau masih memimpin, ketika beliau belum diturunkan sebagai pemimpin. Kenapa? Karena beliau adalah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika kemenangan itu berada di tangan kaum muslimin, maka kepemimpinan diberikan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu sebagaimana perintah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saudara kaum muslimin, kemudian sifat yang kelima disebutkan, apabila dia minta izin bertemu dengan penguasa, maka dia tidak diberi izin. Apabila dia memberikan rekomendasi, rekomendasinya ditolak. Kenapa? Karena dia tidak dikenal. Siapa dia? Dia tidak memiliki kedudukan. Dan karena dia tidak meminta kedudukan, dia hanya mengharapkan wajah Allah SWT. Saudara kaum muslimin, perkara-perkara ini tidak menunjukkan kehinaan seorang mukmin di hadapan Allah SWT. Bahkan menunjukkan kemuliaan dia. Karena bukan berarti kehinaan seorang itu di hadapan manusia berarti dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, terdapat pelajaran juga bahwasanya orang yang ikhlas maka dia tidak peduli dimanapun dia ditempatkan. Dimanapun posisi amal yang dilakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, orang yang kafir maka amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun mereka berbuat baik, sekalipun mereka menyambung tali silaturahim, menjenguk orang yang sakit, atau mengobati, atau membantu orang yang kekurangan. Tetapi berkat kesempurnaan keadilan Allah SWT, mereka diberikan makanan di dunia ini. Dalam hadis Nabi SAW, Innal kafirah idha amila hasanatan ut'ima biha fid dunya tu'matan. Orang yang kafir, apabila dia melakukan satu kebaikan, dia akan diberi makanan di dunia ini dengannya. Dan tidak mengapa seorang muslim, seorang mukmin menerima upah dari negara apabila dia karena amalan yang dilakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti menjadi seorang hakim, qadi, imam kaum muslimin di dalam sholat, dan upah yang diterimanya ini tidak akan membahayakan iman dan tauhidnya. Saudara kaum muslimin, apabila dia mengharapkan dari apa yang diterimanya itu untuk semakin menopang dan menguatkan agama, urusan dunia dan akhiratnya, maka inilah dia pelajaran yang bisa kita ambil. Nabi SAW telah bersabda, Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian terima upah adalah upah dari kitabullah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.